Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan tugas besar basis data, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Zidan Ramadan dan rekan saya Raffi Arkan Dilasandro. Kami di sini akan membahas sistem informasi hotspot RT/RW-NET. Latar belakang. Internet menjadi salah satu kebutuhan manusia pada saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi akan mempengaruhi kebutuhan internet di Indonesia. Salah satu teknologi untuk mengakses internet adalah menggunakan wireless hotspot. Kemudian yang ditawarkan wireless hotspot menjadi daya tarik bagi masyarakat. Untuk bisa mengakses internet dengan nyaman di rumah dengan kecepatan tinggi, dinilai masih mahal karena tarif yang ditawarkan oleh penyedia layanan internet. Dari permasalahan tersebut, maka diciptakan akses internet secara bersama-sama yang murah juga. Jaringan ini lalu dikenal dengan istilah RT/RW-NET. Relatif sama dengan warung internet, tapi yang dihubungkan bukan komputer yang berdekatan, tetapi komputer di rumah-rumah yang bersebelah. Pada jaringan hotspot RT/RW-NET, diperlukan wadah untuk menyimpan segala kebutuhan data dimulai dari data pelanggan, data paket, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mendata kebutuhan pada jaringan RT/RW-NET, diperlukan perancangan basis data agar bisa mempermudah pemilik dan pelanggan dalam bertransaksi. Permasalahan 1. Bagaimana cara merancang sistem basis data pelanggan di hotspot RT/RW-NET? Pada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah perancangan IRD dari hotspot RT/RW-NET. Yang pertama ada entitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan, alamat, nama pelanggan, serta nomor telepon. Dan ada entitas paket, ID paket, harga paket, dan jenis paket. Pelanggan dengan paket berelasi one to many. Pelanggan memilih satu paket dan paket dipilih oleh banyak pelanggan. Ada entitas langganan. Atributnya adalah ID paket, ID langganan, ID pelanggan, serta lama berlangganan. Relasi dengan pelanggan adalah one to one, yaitu pelanggan melakukan langganan satu kali dan langganan dilakukan oleh pelanggan satu. Selanjutnya ada entitas admin. Entitas admin ada atribut ID admin dan juga nama admin. Entitas admin berrelasi dengan entitas langganan, yaitu one to many. Admin menginput langganan dan langganan diinput oleh admin. Ada entitas detail langganan. Detail langganan memiliki atribut ID pelanggan, ID admin, status, dan juga ID langganan. Berrelasi dengan entitas langganan. Entitas langganan memiliki detail langganan dan detail langganan memiliki langganan. Dan untuk pengimplementasian ERD ke dalam DBMS adalah seperti ini. ID pelanggan bertipe data integer, ID langganan bertipe data integer, nama pelanggan bertipe data varchar, dengan alamat bertipe data varchar, nomor telepon bertipe data varchar. Untuk tabel paket, untuk entitas paket, ada ID paket dengan tipe data integer, jenis paket dengan tipe data varchar, dan harga dengan tipe data float. Untuk langganan, ID langganan bertipe data integer, ID pelanggan integer, ID paket integer. Nama langganan varchar. Nama langganan bertipe data varchar. Untuk admin, ID admin bertipe data integer, nama admin bertipe data varchar. Untuk detail langganan, ID langganan bertipe data integer, pelanggan integer, ID admin integer, dan status varchar. Untuk ID pelanggan pada tabel pelanggan,
adalah primary key. Sedangkan ID langganan di tabel pelanggan adalah foreign key. Untuk ID paket, primary key. Untuk ID langganan di tabel langganan adalah primary key. Dan ID pelanggan pada tabel langganan foreign key. ID paket pada tabel langganan foreign key. ID admin di tabel admin adalah primary key. Sedangkan yang terakhir adalah di detail langganan, semuanya adalah bertipe foreign key, terkecuali status. Untuk menggunakan PHP MyAdmin, maka bisa download XAMPP terlebih dahulu. Setelah di-download, tampilan XAMPP akan seperti ini. Pertama, start Apache dan start MySQL-nya. Setelah itu, buka localhost PHP MyAdmin. Di sini bisa mengedit atau menambah database yang diinginkan. Berikut adalah pengimplementasian SQL pada basis data yang telah dibuat. Yang pertama ada data definition language, membuat database dari hotspot RT/RW-NET terlebih dahulu. Create data dengan query create database DB hotspot. Yang kedua adalah menggunakan database yang telah dibuat sebelumnya. Query-nya adalah use DB hotspot. Jadi sebelum membuat table, database harus digunakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Karena ini sudah digunakan sebelumnya, jadi saya tidak perlu mencobanya. Ini sebagai contoh. Selanjutnya adalah membuat tabel pelanggan. Dengan query create table pelanggan, tanda kurung, ID pelanggan, integer, primary key, ID langganan integer, nama pelanggan, isi tipe datanya varchar, alamat varchar, nomor telepon integer, tutup kurung, semikolon, enter. Berikut adalah hasil dari pembuatan tabel pelanggan. Yang kedua adalah membuat tabel admin. Query-nya hampir sama dengan tabel pelanggan, hanya saja isinya saja yang beda. Berikut adalah hasil dari pembuatan tabel admin. Yang ketiga, membuat tabel paket. Hampir sama query-nya, hanya saja isinya beda dan tipe datanya juga berbeda. Ini adalah hasil dari pembuatan tabel paket. Ini adalah untuk membuat tabel pelanggan, query-nya sama, create table, tanda kurung, isi kolom, dan nilainya. Ini adalah hasil dari pembuatan tabel langganan. Yang terakhir ada detail langganan, query-nya sama, dan ini hasil dari detail langganan. Karena sebelumnya nomor telepon bertipe data integer, maka diubah menjadi varchar. Karena jika menggunakan integer, maka pada saat masukkan nomor telepon, contohnya 0812 3828 738, maka yang muncul akan seperti ini. Ini adalah kode error karena integer tidak bisa masukkan angka 0. Maka diganti varchar agar bisa memasukkan data seperti ini. Pada sebelumnya, foreign key belum ditambahkan,
di semua tabel, maka harus ditambahkan terlebih dahulu menggunakan query alter table. Caranya adalah alter table pelanggan, alter table nama table, add foreign key, kolom, reference, nama table, dan kolom. Alter table pelanggan, add foreign key, ID langganan, reference langganan, ID langganan. Nah, setelah ditambahkan foreign key, maka kita lihat hasilnya apakah berubah atau tidak. Setelah ditambahkan foreign key, maka kolom key di sini akan bertulisan mul, yang berarti multiple. Sama dengan menambahkan foreign key pada tabel pelanggan, menambahkan foreign key pada tabel langganan menggunakan query yang sama, yaitu alter table langganan, add foreign key, ID paket, reference paket, ID paket. Di sini kita menambahkan 2 foreign key pada tabel langganan, karena akan saling berelasi. Berikut hasil dari penambahan foreign key pada tabel langganan. Sama dengan sebelumnya, kita akan menambahkan foreign key pada tabel detail langganan. Query-nya sama, tidak ada yang berbeda. Berikut adalah hasil dari tabel detail langganan yang sudah ditambahkan foreign key. Berikut adalah daftar keseluruhan tabel pada database DB Hotspot yang telah dibuat sebelumnya. Untuk melihat daftar keseluruhan bisa menggunakan query show tables. Setelah dibuat tabelnya, maka kolom-kolom yang di tiap-tiap tabel diisi oleh sebuah nilai yang dinamakan data manipulation language. Yang pertama, kita isi dulu data pada tabel pelanggan. Bisa menggunakan query insert into pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, values. Values ini adalah nilainya apa yang akan diisi nanti. Contoh di sini adalah untuk ID pelanggan nilainya 101, untuk nama pelanggan nilainya Asep, untuk alamat nilainya Jalan Sabang, dan nomor teleponnya 0812 489 3829. Jika ingin mengisi dengan banyak, ulangi saja query yang sebelumnya dilakukan. Berikut adalah hasil dari tabel pelanggan. Untuk melihat hasilnya bisa menggunakan query select from pelanggan, semikolon. Kenapa di sini ID langganannya belum diisi? Karena ID langganan adalah foreign key dari ID langganan di tabel langganan. Maka belum bisa diisi karena belum ada data pada kolom ID langganan di tabel langganan. Lanjut, kita isi data pada tabel paket. Query-nya hampir sama, hanya isi nilainya saja yang berbeda. Untuk melihat data tabel paket, menggunakan query yang sama, yaitu select asterisk from nama tabelnya. Kalau di sini adalah paket. Pada bagian ini kita isi data pada tabel langganan. Query-nya bersama, tidak ada yang berbeda, hanya isinya saja. Untuk melihat isi data dari tabel langganan yang telah dibuat, query-nya sama, select asterisk from langganan.
Perlu diperhatikan bahwa ID pelanggan dan ID paket ini adalah foreign key, maka dari itu untuk pengisiannya harus sama persis dengan yang sebelumnya dibuat, seperti ini. ID pelanggan 101 dan ID paket 1001, maka di tabel langganan harus sama 101 dan 1001, karena jika tidak akan menimbulkan error.